Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga, hukum arisan unsur kerjasama. Ya, ada kerjasama, ada tolong menolong dalam kebaikan dan at-taqwa tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena ia salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh. Menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi muamalah yang terlarang, untuk terhindar dari perkara cabang-cabang muamalah yang bisa haram, seperti pinjam yang riba. Nah, itu jadi hukum di situ. Kita sedikit masuk keempat. Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang meminjam uang. Ini harus pahami. Manfaat, karena nanti di pendapat yang kedua dia pakai ada manfaat. Kalau manfaat itu berarti masuk itu di kullu qardin manfas jara, itu semua utang piutang yang ada manfaatnya fahuwa haram atau fahuwa riba. Nah ini, tapi ini beda. Ini tidak mengurangi sedikit pun yang harta orang yang pinjam, tidak dikurangi. Beda dengan utang piutang biasa yang ada manfaat. Satu sisi yang dapat manfaat, yang lainnya tidak. Dan kadang orang yang minjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sama saja kan? 50 kearisan sama semua, tidak ada yang dirugikan. Beda kalau meminjam biasa. Pinjam 1 juta, kembali 1.500.000, 1.050.000, 50.000 ini cuma satu saja. Pihak yang memberi pinjaman saja. Disitulah batilnya. Sehingga maslahat kebaikannya didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan, dan tidak seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi utang yang menjadi tanggungan peminjam. Syariat yang suci ini tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak berisi kemudaratan. Jelas ya? Kita coba masuk yang kedua ya. Ini haram. Pendapatnya siapa? Profesor Dr. Saleh bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan, yang juga menjadi komisi fatwa sesudah Syekh bin Bas. Beliau berfatwa tidak boleh, haram. Sama-sama ulama besar. Dia adalah hayatul ulamatul kibar. Ini ulama besar juga. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Usyih, yang dulu ini kami sekarang ini sudah pindah ya, dan Syekh Abdul Rahman Al-Barak itu mengharamkan, tidak boleh. Cuma lihat Pak, bagaimana ulama besar itu berbeda, tapi tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling mereka menjauhi. Apa dalilnya? Ini coba. Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad utang, yakni utang bersyarat, yaitu mengutangkan dengan syarat diberi utang. Dia pahami begini, saya kasih utang kamu, tapi kasih tonga utang. Yang begini Pak tidak boleh. Dia pahami arisan itu, bahwa saya pinjamkan kamu, saya pinjamkan misalnya motor, tapi pinjamkan juga yang lain. Kau pinjamkan nggak juga? Itu tidak boleh. Yang begini dia masukkan, bahwa masukkan uang untuk diundi. Ya saya dulu dapat, tapi kau juga. Ini saya kira di arisan tidak begini. Arisan tidak. Kalaupun orang itu kan mau keluar, ya tidak ada kewajiban untuk saling memberi. Tapi memang aturannya ya, kalau sudah mau kau naik jangan kau lari, jangan kau lari yang uang.
Kalau belum, bisa saja berhenti. Tidak ada aja kewajiban bahwa kamu memberi hutang, boleh. Syaratnya ini ya manfaat itu digilir saja. Ini adalah utang yang membawa keuntungan. Beliau pahami begitu. Atau jarra manfaat. Padahal para ulama sepakat semua hutang yang memberi manfaat itu adalah haram dan riba, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Munzir dalam kitab. Jadi Imam Ibnu Munzir kan begitu pemahaman bahwa setiap yang seperti ini kullu qardin jarra manfaatan fahuwa haramun. Ini setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan maka dihukumi haram. Arisan mendapatkan manfaat dianggap itu utang maka dia hukumi seperti itu. Nah, inilah beda tadi pemahaman pertama, Pak ya. Kalau pemahaman pertama ada manfaat tapi tidak ada yang diberi kerugian, semuanya dapat manfaat. Dan manfaat untuk arisan beda dengan manfaat tentang utang pada umumnya. Utang pada umumnya manfaatnya apa? Satu sisi dapat. Kalau arisan tidak semuanya dapat. Ini tidak ada yang dirugikan. Dan manfaatnya bukan manfaat tidak langsung. Ya kan, misalnya kasih pinjam uang 1 juta, dapat tambahan 50. Itu yang 50-nya disebut manfaat. Karena betul-betul manfaat, betul-betul dapat uang ini yang 50.000 karena adanya akad 1 juta itu. Jadi 50.000 itu didapat karena adanya akibat dari 1 juta. Itu manfaat itu yang 50.000. Kalau ini tidak, manfaat apa? Manfaat tidak langsung. Tidak langsung. Jadi kalau saya kasih Bapak pinjaman, lalu Bapak berbuat baik sama saya, tidak boleh karena akibat utang itu. Tidak boleh secara langsung. Misalnya Bapak, saya kasih pinjam uang, katakanlah 1 juta. Lalu Bapak bawakan pisang. Maka pisang itu manfaat dari pemberi utang. Kecuali kalau memang Bapak memang sudah sering kasih saya. Sudah sering kasih. Terus kasih pisang itu bukan akibat karena utang. Ya, siapa tahu tiba-tiba Pak datang dari memetik itu empangnya, terus bilang bawakan Ustaz, karena ada utang, maka tidak boleh diambil. Kecuali memang sudah terbiasa makit baku tolong-tolong, bukan karena nilai, bukan karena baru dipinjam baru dikasih. Bahkan ada sebagian bilang supaya nak kasih pinjam bawakan memang itu loh uang, bawakan ikan satu ember. Boleh diambil Pak? Boleh, tapi dipotong utangnya dengan harga. Berapa harganya itu ikan 1 ember? Tapi kalau sudah sering, tidak. Karena ini yang agak berat ini, mengukurnya itu. Tapi lebih bagus insya Allah, saya kira kalau sudah terbiasa bukan itu, kalau terpisah.